Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI resmi mengumumkan berakhirnya kerjasama dengan tim kepelatihan Timnas Indonesia yang dipimpin pelatih asal Belanda Patrick Kluivert. Keputusan ini diambil berdasarkan mekanisme mutual termination atau kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Dalam pernyataan resmi yang dirilis di akun PSSI menjelaskan bahwa kesepakatan penghentian kontrak dilakukan lebih awal dari durasi kerjasama yang seharusnya berlangsung 2 tahun. Langkah tersebut menurut federasi diambil dengan mempertimbangkan arah baru dalam pembinaan dan pengembangan sepak bola nasional ke depan. Artinya, kini Kluivert tidak lagi menangani Timnas Indonesia Senior U23 maupun U20. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan Coach Patrick Kluivert selama hampir 12 bulan. Dalam laman akun pribadinya, Erick berkomitmen akan melakukan evaluasi dan menentukan target bagi Timnas Indonesia berikutnya untuk bisa masuk ke ranking 100 besar FIFA, Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Banyak pihak mengaitkan pemutusan kerjasama Patrick Kluivert dengan Timnas imbas kegagalan skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Dan ternyata Patrick Kluivert dan stafnya memilih langsung kembali ke Belanda setelah kalah dalam 2 laga terakhir. Garuda harus mengubur mimpi karena tersingkir di babak keempat kualifikasi usai kalah dari Arab Saudi dan Irak. Atas perombakan yang ada, saat ini sepak bola Indonesia sedang diracik untuk mewujudkan impian dan target yang diharapkan. Ya pemirsa, usai menelan kekalahan bertubi-tubi dan puncaknya gagal kemudian melenggang ke Piala Dunia 2026, PSSI mengambil langkah memecat pelatih Patrick Kluivert. Pertanyaannya kemudian, siapa yang akan melatih Timnas Indonesia berikutnya? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir, bergabung tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada pemain-pemain legend dari Timnas Indonesia, tentunya ada Bang Peri Sandria. Apa kabar Bang Peri? Sehat Mbak Ken, gimana Mbak Ken sehat ya? Sehat juga Bang Peri. Makin gemukan gitu. Oke, dan kita bergabung juga malam hari ini ada Bang Nur Alim, Bang Jabrik. Lagi-lagi kita bertemu, sehat juga ya Bang Jabrik? Alhamdulillah Mbak Ken. Terima kasih sudah meluangkan waktu di balik latihannya. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Bang Andre Rosiade, penasehat klub sepak bola Semen Padang, sekaligus juga anggota DPR RI. Bang Andre, apa kabar? Selamat malam. Ya, selamat malam Ken, dan selamat malam dua legenda Timnas, Bang Peri Sandria dan malam Bang Andre, malam. Sehat. Oke, baik. Kalau legenda, malam, siap. Oke, kalau legenda biasanya punya cerita-cerita yang menarik untuk bisa dibagikan, termasuk kaitannya dengan momentum yang baru saja kita ketahui bersama. Bang Peri melihat bagaimana keputusan PSSI memecat Patrick Kluivert, Bang Peri melihatnya seperti apa? Ya, saya rasa semenjak kita kalah di Piala Dunia kemarin tidak lolos, ya harapan saya kayaknya sudah pudar gitu ya. Yang tadinya ini yakin bisa lolos gini kan. Tapi lagi-lagi ada kesalahan di taktik dan strategi dari pelatih sendiri untuk menempatkan pemainnya itu siapa, itu salah pelatih. Jadi kita tidak lolos ya. Saya rasa kalau untuk pemecatan untuk pelatih Patrick Kluivert, saya rasa ini wajar ya, pantas ya, karena alasan itu tadi. Karena alasan itu tadi dan dia gagal kan gitu, dia gagal. Tapi banyak yang harus dievaluasi ya dari PSSI untuk kedepannya. Saya rasa untuk memilih, karena masih ada calon lagi pelatih ini untuk kedepannya kan. Mungkin kita masih banyak event-event seperti Piala Asia, Piala apalagi AFF. Ini kan belum ada bangku buat pelatih ini. Saya rasa dari PSSI juga harus memikirkan jangan salah pilih lagi. Jadi harus belajar dari kesalahan. Yang tadinya yang sebelumnya itu STY dikeluarkan masuk Patrick Kluivert, ini juga ada pertimbangan-pertimbangan gitu PSSI. Jadi jangan salah langkah lagi. Karena apa? Biar bagaimana juga kita ini sebagai mantan juga kepingin timnas kita ini ke depannya itu lebih bagus. Dan memilih juga memang kalau kita memilih pelatih siapa-siapa, yang penting pelatih ini punya kualitas. Track recordnya bagus, pokoknya dijamin Indonesia ini bagaimana sepak bola ini bisa maju. Oke, jadi sebagai bahan evaluasi harus lebih berhati-hati lagi untuk memilih pelatih. Bang Jabrik punya pandangan atau pendapat lain nggak? Sepakat apakah ini memang kesalahan pelatih dengan kegagalan yang terjadi? Ya, kalau kita lihat dari pertanyaan sebelumnya Mbak ya, kesalahan itu bukannya kesalahan dari pelatih aja, mungkin di luar dari itu juga. Sekarang ini kan pergantian pelatih ini yang kemarin sempat kita ramaikan,
pelatih diganti atau tidak. Nah, karena ini juga mungkin evaluasi dari federasi terkait masalah bahwa target kita untuk buat tembus ke Piala Dunia ini ternyata gagal. Itu juga kan bahkan di medsos sudah gantilah atau apa, dan pelatih yang terdahulu juga sampai disebut-sebut kan gitu. Dan ini juga karena apa? Karena mungkin dilihat bahwa pelatih yang dahulu itu sudah menyatu dengan tim. Tapi kan tidak mungkin karena sekarang ini kan sudah kelihatan kandidatnya. Dan itu juga Mbak, harus juga kita juga harus membuka peluang untuk buat pelatih-pelatih lokal. Toh mereka juga sebenarnya nggak jauh beda. Yang kita lihat kita baca bahwa pelatih-pelatih yang bakal nanti menggantikan Pretty Cooper itu ada beberapa kandidat. Cuma yang anehnya aja kita ini kok pelatih lokal tuh nggak ada, itu loh Mbak. Terasing. Iya. Ya itu juga kan. Lokal rasa asing jadinya ya Bang ya. Dan juga Pretty Cooper mungkin juga sudah ada evaluasi dari para federasinya bahwa pertandingan semenjak dipegang sama Pretty Cooper hampir 5 pertandingan Mbak yang dia lakoni untuk buat Piala Dunia ini minim strategi. Dan juga kata tadi Bang Peri juga masalah formasi itu selalu berubah-ubah. Nah kita sekarang harus juga buat melihat ke depannya bahwa kita nih pertandingan ini yang bakal kita targetkan ini harus kita juga kita ambil gitu. Yang pialanya itu kan Piala AFF dan Piala Asia nanti di tahun 2007. Nah kita juga harus siapa yang kira-kiranya yang pantas untuk buat menukangi timnas kita ya Mbak. Oke, baik Bang Andre, itu kemudian data catatan yang sudah coba diulas oleh para pemain yang menjadi legenda Indonesia ini. Kita sepakat bahwa dalam kesuksesan permainan sepak bola ada banyak instrumen, pelatih, pemain. Nah Bang Andre ini termasuk orang yang punya banyak bocoran atau rahasia dari dalam nih sepertinya Bang Andre. Ya memang banyak saya mendapatkan informasi dari orang dalam, karena orang dalam juga ingin bersuara tapi kesulitan bersuara. Jadi informasi yang dititipkan lewat saya untuk disuarakan. Nah begitu ceritanya Mbak Ken. Apa saja itu Bang yang tidak tersuarakan di dalam? Ya kemarin kan jelas bahwa soal ada yang ingin mengganti Patrick Kluivert, ada yang ingin mempertahankan Patrick Kluivert. Itu yang pertama ya. Dan alhamdulillah kita sudah mendengar keputusan hari ini ya, Patrick Kluivert akhirnya dipecat ya oleh PSSI. Tentu kita apresiasi Pak Erik dan seluruh jajaran yang mendengarkan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia yang menginginkan Patrick Kluivert dipecat. Itu yang pertama. Tentu yang kedua, kita harus segera mengambil keputusan. Nah, sampai tadi siang saya belum mendengar kabar kapan Exco akan rapat untuk menentukan head coach. Nah, kalau saya karena di depan mata sudah akan ada FIFA Matchday ya, tentu kita harus segera mengambil keputusan siapa pelatih yang bisa memimpin timnas kita. Nah, tentu usulan saya ya, kita tentu harus memilih pelatih yang kenal budaya Indonesia, karakter pemain Indonesia dan kultur sepak bola Indonesia dan siap segera bekerja. Nah, saya mengusulkan usulan saya tentu kalau bisa kita melakukan CLBK dengan Coach Sintayong. Kenapa? Karena budaya CLBK itu kan hal yang lumrah dalam dunia sepak bola. Bahkan Indonesia pun juga timnas kita sudah sering kok melakukan CLBK. Dulu Pak Beni Dolo almarhum pernah diberhentikan dan diangkat kembali. Lalu Alfred Riedel juga pernah. Meskipun Ivan banyak nama-nama lain juga ya Bang Andre. Ya bahkan di pelatih Arab Saudi yang mengantarkan Arab Saudi mengalahkan Indonesia kemarin juga habis dipecat Saudi, diangkat lagi dan akhirnya mengantarkan Saudi ke mengantarkan timnas Saudi ke Piala Dunia. Jadi CLBK ini hal yang lumrah, yang wajar. Nah, tinggal sekarang bagaimana, apakah PSSI mau CLBK atau tidak. Nah, informasi yang saya dapatkan dari orang dalam juga, kalau kita lihat di rapat Exco yang lagi diagendakan, saya mendengar bahwa mayoritas Exco akan setuju dengan Coach Sintayong dikembalikan. Gitu. Tapi tentu ada yang tidak setuju. Tapi untuk sementara ini skor masih mayoritas yang setuju. Meskipun seperti juga itu yang bisa saya sampaikan. Meskipun kami juga memegang sejumlah nama nih yang masuk menjadi mungkin masuk dalam bursa pengganti Patrick Kluivert, Bang Andre. Nih Ken, sebentar.
Kalau kita mecat pelatih itu Ken, saya ini kan pengelola klub Semen Padang di Liga 1 ya, di BRI Super League. Saya itu sudah 2 kali mecat pelatih, musim lalu dan musim sekarang. Kalau hari ini kita umumkan mecat pelatih, itu agen-agen pelatih itu langsung kirim email sama kita. Ya, Oke, secepat itu ya Bang ya? Seperti Semen Padang saja. Oke. Kami menerima CV pelatih itu sampai ratusan pelatih. Sampai kewalahan kita untuk melakukan evaluasi dan mereview ya. Karena yang CV masuk sampai ratusan. Jadi menurut saya tentu federasi juga sudah menerima email ya, berbagai CV pelatih yang ini. Nah, tapi ya banyak hal kelebihan coaching tadi selain yang disebutkan. Ingat, kita ini pasti ya melakukan kan biaya kompensasi kepada coaching kan masih dicicil. Nah, kalau kita angkat coaching, kompensasi yang kita cicil itu kan bisa dikonversi menjadi gajinya Coach Sintayong. Oke, baik. Jadi cost-nya lebih murah. Karena juga diduga kan kita juga bayar kompensasi kepada Kluivert dan teman-teman. Jadi sebenarnya banyak hal positifnya kalau Sintayong kita ajak kembali menjadi pelatih timnas. Tapi sekali lagi ini usulan saya pribadi, silakan federasi yang memutuskan. Ya, tentu usulan ini termasuk juga salah satu suara dari masyarakat Indonesia ya. Kalau penasihat klub sepak bola, hitung-hitungannya sudah sampai detail begitu, jadi pertimbangan juga. Biar supaya ringan. Tapi kualitas tentu yang menjadi tolak ukur. Kita ingin tahu indikator seperti apa sih untuk dijadikan satu standar ya, memilih pelatih yang terbaik bagi timnas Indonesia. Tapi usai jeda pemirsa, kami hadirkan pembahasannya untuk Anda. Baik, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini tentu yang sangat menarik karena ini menentukan bagaimana nasib timnas Indonesia ke depan. Oke, sudah final keputusan dari PSSI mengakhiri kerjasama atau memecat pelatih Patrick Kluivert. Pertanyaan berikutnya, timnas Indonesia masih harus tetap berjuang di laga-laga berikutnya. Siapa kemudian yang akan melatih? Bang Jabrik, kira-kira indikatornya seperti apa sih pelatih yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia tuh? Ya, yang tadi yang sudah dijelaskan sama Bang Andri, Mbak, bahwa pelatih yang bakal nanti menggantikan pelatih Patrick Kluivert itu yang tahu kultur sepak bola Indonesia, ya kan? Dan juga ini sekarang kan sudah kelihatan kandidatnya. Kalau memang toh di situ masuk Alex Pastur yang stafnya asisten pelatih dari PK, berarti kan kita harus 3 nih yang bakal calon kandidatnya. Ditambah plus yang mantan ya kan bekas timnas, berarti Sintayong. Kalau saya lihat di sini harus juga dilibatkan Mbak, harusnya yang kemarin-kemarin sebelumnya itu Sintayong itu staf kepelatihannya itu dalam paket ya kan, staf pelatih sampai pelatih kepala itu harus ada tuh pelatih asisten pelatihnya dari pelatih lokal. Nah, itu juga kadang-kadang mempengaruhi Mbak untuk buat di kepelatihan. Nah, yang saya mau harapkan entah itu siapa yang menjadi kandidat pelatih untuk timnas yang akan datang, itu yang mereka yang benar-benar tahu ya kan, tahu yang jangan sampai miskin strategi, miskin taktik atau apa semuanya, dan juga dia harus tahu juga yang bakal dihadapi nanti sama lawan, pelatih juga tahu strategi apa yang bakal dilakukan menghadapi tim-tim yang seperti kayak Arab Saudi, terus juga Australia, itu dia harus sudah tahu semua gitu loh Mbak. Ini kalau Bang Jabrik pokoknya ada orang lokal lah dan juga paham strategi. Kalau Bang Peri pandangannya gimana? Tadi ada sejumlah nama nih Bang Peri kita mention yang masuk ya dalam bursa sebagai pengganti Patrick Kluivert. Ini ada nama Giovanni Van Bronckhorst, Alex Pastor, Jesus Casas, Timur Kapadze, kemudian ada Valid Halil Hodzik, Park Hang-seo, dan juga Simon Tamahata. Nah, kira-kira ini menjawab indikator-indikator yang perlu bagi seorang pelatih. Saya rasa sebagai pelatih untuk timnas ini syarat utama adalah dia harus tahu kultur dan budaya Indonesia sendiri. Harus tahu kultur itu dan harus. Indonesia. Jadi dia biar tahu, oh ini rupanya karakter orang Indonesia itu begini, cara main ini begini. Pemainnya, dia harus tahu. Jadi saya rasa mungkin pelatih yang lebih lama untuk megang timnas ini, saya rasa pelatih yang
ST ya, dari mulai kita punya timnas dari usia usia ke usia, terus mulai dari babak belur ini timnas dipegang dia, makin lama makin bagus, selama 5 tahun dia pegang tim. Dan yang dikatakan oleh Jabrik tadi juga benar, di sisi lain juga di staf pelatihan itu harus ada asisten orang lokalnya. Jadi biar bagaimanapun sedikitnya ada informasi dari pelatih lokal ini sendiri untuk pelatih kepala yang mengenal Indonesia tadi lewat pemainnya. Saya rasa ini coach yang sudah kita laluin kemarin Sintayong mungkin sudah tahu karakter orang-orang Indonesia karena dia juga orang Asia. Oke, Bang, gimana soal nama Simon Tamahata yang nampaknya juga punya kedekatan kalau kita lihat track recordnya ya Simon sebagai ini kepala pencari bakat kayaknya nggak familiar ya. Kalau saya lihat kayaknya sih kayak turunan Maluku nih, orang kayak turunan Maluku. Mungkin juga pernah main sama Bang Jabrik ini si Simon ya. Ya kemarin aja di Saya rasa Simon ini juga sudah hafal dengan karakter orang Indonesia, budaya Indonesia dan kultur Indonesia juga beliau ini sudah hafal gitu. Dan dia juga sebagai pemain juga dia juga tahu dan kita tahu juga dia punya prestasi. Dia tahu juga bagaimana karakter pemain-pemain Indonesia ini. Kan kalau Asia ini, apalagi orang Indonesia ini kan kelebihannya punya kecepatan. Kalau bermain dibandingkan dengan pemain-pemain Eropa yang punya langkahnya panjang. Jadi saya rasa antara pelatih lama dengan Simon ini saya rasa. Antara pelatih lama dan juga Simon ini ya. Ini nanti kita pengen tahu cerita kedekatannya juga dari Bang Jabrik soal Simon Tamahata. Tapi kita ke Bang Andre dulu. Kalau Bang Andre punya kriteria sebagai masukan, indikator yang harus dimiliki oleh pelatih timnas Indonesia. Tadi kita sudah dengar nih masukan dari para legend mereka sendiri yang biasanya kan akan berhubungan langsung sama pelatih kalau pemain nih. Ya, Simon Tamahata itu kan orang tua ya. Beliau itu di-hire oleh PSSI sebagai pencari bakat, ya pencari bakat. Lalu saya tidak tahu ya apakah beliau punya jenjang karir sebagai pelatih, saya belum tahu itu jenjang. Tapi yang saya dapat informasi beliau orang baik ya. Tapi pelatih masa depan, masa kini ini harus update dengan gadget. Saya dengar beliau tidak bisa menggunakan laptop, Bang Ferry Sandria dan Kang Nur Alim ya. Jadi penting juga nanti input datanya kan susah juga. Meskipun nanti soal teknis ya, soal administrasi, komputerisasi kan bisa didukung oleh tim admin ya. Tapi itu informasi yang saya dapatkan. Jadi apakah beliau memang mampu dan bisa, saya tidak tahu ya. Karena saya tidak pernah mendengar rekam jejak pelatihan beliau. Tapi sebagai pemain beliau memang terkenal di zaman dulunya, sangat senior ini orang tua coach Simon Tamahata ya. Lalu itu yang pertama. Yang kedua adalah sekali lagi kita kan tidak bisa berandai-andai ya, karena keputusan nanti ini kan tergantung hasil rapat Esko. Esko memutuskan siapa yang menjadi pelatih. Tapi menurut saya ini tidak boleh berlama-lama. Paling lambat itu minggu depan itu seharusnya PSSI sudah memutuskan siapa nama pelatihnya. Kalau bisa minggu ini kenapa tidak? Tadi paling lambat di minggu depan karena hari Minggu kita dengar Pak Erick juga ada rencana menikahkan anaknya kan. Jadi tapi kalau ini kan sekarang hari apa nih? Hari Kamis ya. Masih ada Jumat Sabtu. Tapi kalaupun tidak bisa karena Pak Erick ada acara agenda keluarga, mungkin setelah Minggu Senin Selasa bisa diputuskan segera di dalam rapat Exco siapa yang akan diputuskan. Tentu sekali lagi berhati-hatilah kita memilih pelatih supaya keputusan ini tidak salah lagi seperti kita memilih Patrick Kluivert. Mimpi kita untuk lolos di Piala Dunia 2026 hancur karena kita salah memilih pelatih. Apalagi pelatih ini dibayar dengan mahal, dikasih fasilitas luar biasa, pelayanan terbaik, bahkan dikatakan pelatih terbaik. Mungkin maksud pelatih terbaik itu dalam sejarah ada fasilitas terbaik yang diberikan PSSI kepada tim kepelatihan ini. Inilah yang terjadi gitu loh. Ya harapannya jangan kita salah pilih lagi pelatih ini. Dan kalau bisa pelatih yang kita pilih tentu harapannya harus lebih banyak berdomisili di Indonesia karena dia head coach. The head coach ini bisa berkoordinasi dengan pelatih-pelatih yang ada di Liga 1 dan Liga 2 untuk menyampaikan apa rencana programnya dan rencana permainannya sehingga pelatih-pelatih di Liga 1 dan Liga 2 bisa mempersiapkan pemain-pemainnya sesuai dengan selera dan kemauan head coach kita, bukan seperti pelatih Talkam Patrick Kluivert yang kemarin dia datang di saat
mau ada pertandingan, lalu dia pulang. Itu kan Bang Peri sama Bang Nur Alim kan tahu pelatih Tarkam begitu. Mau ada turnamen dia datang, setelah turnamen dia pulang. Itu persis yang terjadi terhadap Patrick Kluivert dan rombongan Belanda-Belandanya itu. Dulu saya kalau menyatakan itu dibully, dicaci maki gitu. Padahal fakta yang saya sampaikan. Tapi itulah. Dulu saya itu ingatkan, ini kualitas seperti pelatih Tarkam datang di saat kompetisi. Tapi pembela-pembela, buzzer-buzzer dan influencer pro londo-londo ini dulu melakukan serangan terhadap saya. Sekarang penyesalan datang terlalu terlambat. Gitu. Baik, itu kita tentunya mendengar bagaimana aspirasi pendapat dari masyarakat Indonesia menilai tadi evaluasi bagaimana kinerja timnas Indonesia bersama dengan pelatih kemarin dan memikirkan apa ke depan. Nah, kira-kira nanti yang menjadi pelatih berikutnya kalau banyak unsur lokalnya ini dari Asia atau Eropa lagi atau gimana, Bang Jabri? Gini Mbak, kalau aku lihat ya dari pembicaraan tadi Bang Andre, jangan sekedar pelatih Tarkam ya kan. Benar yang tadi dibilang sama Bang Andre gitu. Nah ini sudah jelas Mbak, berarti kan sekarang kita sudah lihat dari buzzer, dari netizen semuanya, Sintayong itu harus kembali kan gitu. Nah ini ada kemungkinan kalau memang toh dari exco dari federasi itu memang mengembalikan ya kan Sintayong untuk buat memegang timnas, kenapa enggak kan gitu. Karena dia juga sudah tahu kan karakter pemain-pemainnya dari timnas juga itu sendiri Mbak. Tapi gitu. yang lebih penting adalah yang menghabiskan waktu lebih banyak di Indonesia. Betul, yang nggak sekiranya itu dia pindah terus kira pertandingan dia datang. Karena itu bagian dari mengenal Indonesia dan juga pemainnya Bang Peri, begitu? Yang pasti yang Bang Andri tadi katakan itu benar, saya setuju. Kalau memilih pelatih ya harus hati-hati, lihat dulu. Saya juga setuju mengenai Coach Sintayong harus kembali lagi. Tapi kan ada yang pro dan ada yang kontra ini kan masalah Sintayong ini. Kita kembalikan lagi kepada federasi dan dengan Sintayong. Kenapa? Kalau Sintayong kembali lagi, otomatis dia sebagai pelatih kepala, saya rasa beliau juga udah tahu karakter-karakter dari pemain-pemain Indonesia sendiri. Bukan gitu, ke satu gini juga Bang, saya tambahkan Bang Peri. Mungkin kemarin ada plus minusnya, kenapa Sintayong sampai diberhentikan kan begitu Mbak. Ya kita selama ini kan lihat ada performa dari permainan dilatih sama Sintayong, berarti kan ada di segi fisiknya. Nah mungkin ada kekurangan dia di masalah strategi atau dari taktikal, ya mungkin Sintayong juga bisa untuk buat mencari staf asisten pelatihnya yang tahu mengenai masalah strategi dan itunya. Ya, saya rasa kalau masalah strategi taktik dan strategi kemarin memang adalah salah satu faktor kesalahan. Itu karena miss saja kemarin ya waktu masalah taktik dan strategi. Saya rasa mungkin itu kalau nggak salah kejadian waktu lawan China kita lawan China. Itu kan blunder juga kalah. Itu blunder. Ini sama juga waktu kejadian juga Patrick Kluivert waktu kita lawan Arab. Cuman kita lihat harus memilih pelatih yang presentase kesalahannya paling kecil. Kita cari. Yang penting bagaimana kalau saya sebagai mantan bagaimana timnas ini bisa maju ke depannya, bisa lebih baik gitu daripada sekarang. Bang Jabrik mungkin juga mengomentari soal nama-nama tadi yang masuk dalam bursa nih, menarik karena katanya Bang Peri juga punya cerita tersendiri apalagi dengan sosok Simon Tamahata. Tapi ditahan dulu ya Bang Jabrik ya, sudah mau cerita tapi saat lagi pemirsa kami hadirkan ceritanya untuk Anda. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini masih tentang bagaimana menimbang dan tentunya memberikan persiapan terbaik bagi timnas Indonesia. Bang Andre, jadi kalau dari nama-nama yang tadi sempat saya sebutkan begitu dalam bursa siapa yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia berikutnya, kira-kira siapa Bang Andre yang bisa dipertimbangkan dengan lebih lagi? Ya, menurut saya ya ini kan berpulang kepada federasi ya. Federasi kan harus menghitung banyak ya secara detail apa sih target-targetnya. Tapi kan kita sudah mendengar ada target yang pertama bagaimana peringkat FIFA kita bisa masuk 100 besar. Itu yang pertama. Yang kedua kita bisa berbicara banyak lah di Piala Asia. Tapi sebelum Piala Asia 2027 ada Piala AFF 2026 yang di depan mata yang akan kita hadapi. Terakhir bagaimana kita mengoptimalisasi naturalisasi yang ada ini untuk menjadi Piala Dunia 2030. Kalau saya begitu konsep saya, karena saya berharap federasi bukan hanya nanti fokus soal timnas ini, tapi
bagaimana kita menyuruh Jepang mempersiapkan yang namanya kompetisi kelompok umur. Karena filosofi kita bahwa pemain U17, U16 kita ini bisa bersaing melawan Korea, melawan Jepang. Tapi setelah U17, kenapa kita menuju U23 dan senior tertinggal dibandingkan Jepang dan Korea? Karena memang Korea dan Jepang itu punya kompetisi kelompok umur yang mumpuni dan juga jangka panjang dan juga sudah sangat profesional, beda dengan kita yang minim sekali kompetisi kelompok umur, sehingga pemain U17 kita menuju senior kurang terasa di kompetisi kelompok umur. Ini yang menyebabkan kita ketertinggalan dengan Jepang dan Korea. Padahal ya anak-anak junior kita usia muda, usia dini, bahkan sampai U16, U17 bisa bersaing dengan mereka. Bahkan saya melihat sendiri ya, Jepang itu Mbak, kalau kita ke Jepang, itu Sabtu Minggu di seluruh wilayah Jepang itu anak-anak usia dini itu sudah bertanding. Jadi Senin sampai Jumat mereka latihan, Sabtu Minggu itu mereka bertanding di berbagai kompetisi kelompok umur. Ya. Jadi konsentrasinya tidak hanya pada waktu pelatih itu pernah tapi pemain. mendampingi anak saya bertanding di Jepang. Itu kita tim Indonesia U11 waktu itu bisa bersaing mendapatkan juara di Jepang. Berarti menunjukkan apa? Secara kualitas atau raw material, bahan dasar, kita nggak kalah sama Jepang. Ya, tinggal PSSI selain mengurus timnas, jangan lupa mempersiapkan kompetisi yang muda, sehingga 2034 nanti kita tidak perlu lagi naturalisasi. Karena banyak jutaan anak Indonesia ingin menjadi pemain timnas seperti Nur Alim dan Telis Andria. Baik. Kalau jangan 2034 masih kita lihat lagi PSSI sibuk mencari pemain naturalisasi, berarti itu pembinaan gagal. Kalau gitu kita coba ingin tahu itu juga dari Bang Peri. Baik Bang Andre. Baik Bang Peri, begitu Indonesia sebetulnya punya human resource yang luar biasa kok kalau kita bicara soal sepak bola. Jadi jangan hanya konsen pada pelatih, pemainnya juga dong. Wah, kalau kita bicara sepak bola, orang Indonesia ini udah nggak terhitung, benar nggak banyak Brik ya? Betul. Ya. Sekarang ini yang harus dipikirkan bagaimana cara mengangkat dan motivasi mereka-mereka ini yang usia-usia muda ini. Mereka kadang-kadang juga bertanya, pemain naturalisasi nambah lagi. Jadi tidak ada kesempatan untuk pemain lokal ini untuk menunjukkan diri, untuk menunjukkan kualitas dia sebagai pemain di Liga 1. Ataupun kita harus lihat ke bawah. Ya, federasi jangan lihatnya ke atas, dia harus lihat ke bawah. Kayak pemainnya kompetisi usia dini, kelompok umur U15 gitu Bang Japrik ya. Karena pemain-pemain yang akan jadi untuk ngebela tim nasional itu ya dari bawah ini tadi gitu loh. Jadi mereka tuh harus lihat ke bawah, jangan lihat ke atas gitu loh. Jadi memang mereka ini harus dibimbing. Karena apa? Kita mendapatkan pemain ini dari yang bawah ini gitu. Dan harus dididik sampai ke tim nasional nanti. Jangan nanti dikit-dikit pemain naturalisasi lagi, nambah lagi. Jadi kapan kesempatan untuk pemain lokal ini untuk maju ke depan jadi tim nasional itu. Semakin mempertebal Indonesia rasa lokalnya gitu Bang Jabrik. Iya Mbak. Gimana Bang Jabrik? Jadi masukannya seperti apa? Gini Mbak, yang tadi disebutkan sama Bang Andre bahwa di Jepang itu perbedaannya antara pembinaan usia muda di Indonesia sekarang memang sudah lagi terjalin Mbak. Ya, kita juga nggak lepas dari Elite Pro Academy. Jadi kompetisi Liga Indonesia, Liga 1 loh Mbak khususnya, ini sedang mengadakan turnamen yang Elite Pro Academy yang ada usianya, yang ada usia 16, 18, 20. Ini semua udah federasi ini sudah diperhitungkan. Nah, sekarang untuk buat mencari pemain-pemain yang berkualitas di pemain-pemain lokal ini juga kan sudah kelihatan Mbak di situ. Nah, yang tadi Mbak sebutkan, kalau untuk buat siapakah pelatih yang untuk mengganti Patrick Kluivert kan gitu, atau ada Simon itu memang spesialis untuk buat talent scouting, untuk buat pembinaan pemain pencari bakat pemain-pemain muda di situ Mbak. Jadi kalau memang toh untuk buat menyebutkan siapa pelatih untuk timnas senior, apakah mereka ini juga ada jenjangnya, durasinya berapa lama nih untuk buat target ke Piala Dunia kan 2030 mereka harus target masuk Piala Dunia kan gitu. Kita sudah kan harus juga dari sekarang, harus dari sekarang gitu. Sedangkan durasi waktunya berapa lama lagi Mbak? 4 tahun. Nah, sekarang untuk buat pemilihan pelatih jangan cuma sekedar coba-coba, harus benar-benar paten gitu loh.
Dan 4 kandidat yang pelatih yang sekarang yang disebutkan sama Mbak Ken itu, apakah nggak ada istilahnya, ada masukan dari pelatih-pelatih yang mereka melatih tim Liga 1. Mereka juga punya kualitas loh Mbak. Oke. Dan juga punya sertifikatnya. Dan juga mereka punya sertifikat gitu. Contoh kalau pelatih-pelatih yang sekarang megang di tim Liga 1 ada dari pelatih PSM, pelatih dari Persija atau dari pelatih Persib, itu juga mereka kan punya kualitas juga Mbak. Di samping kita juga ada pelatih-pelatih lokal, tapi pelatih lokal cuma 1 yang ada di Liga 1 Mbak. Itu harus diperhitungkan juga gitu loh Mbak. Karena juga mereka melatih tim-tim Liga 1 itu mereka juga sudah lama, nggak mungkin setahun atau 2 tahun. Dan mereka sudah mereka tahu permainan, kualitas, cara bermainnya di sepak bola Indonesia seperti apa kan gitu Mbak. Karena ini bukan proyek kagetan Bang Peri, 4 tahun kalau di dunia sepak bola begitu cepat. Waduh, cepat Sintayong banget. aja 5 tahun dari ngelatih tim juniornya sampai dia usia 23-nya sampai seniornya. Jadi bonding antara pelatih dan pemain itu tidak bisa dilakukan dalam waktu dadakan, butuh waktu yang panjang. Harus gitu, butuh Bang Peri. waktu dan proses juga. Jadi nggak ada namanya kita ngelatih itu hari ini seperti kita ngebalik telapak tangan, nggak bisa. Harus butuh waktu, proses itu harus memang dipikirkan secara matang-matang. Gitu. Dan juga kita kan nggak tahu, Patrick Kluivert ini kan baru Mbak durasi waktunya cuma setahun. Nah kan ini gitu. iya kan? Yang bukan yang dibilang kata Bang Andre tadi gimana ya? Datang kayak pelatih Tarkam, datang selesai dia pulang lagi gitu loh. Jadi memang kalau dikatakan kalau buat kita ini lucu ya. Siapapun bisa jadi pelatih kalau caranya begitu. Makanya yang kita harapkan pelatihnya yang bakal nanti terpilih nih dari Exco atau dari Federasi PSSI itu yang benar-benar pelatih itu yang diem di Indonesia. Jadi ada kesannya ini Mbak di luar dari taktik itu kan nanti ada chemistry ketemu tuh. Jadi saran saya buat federasi kalau untuk memilih head coach nanti ya harus pelan-pelan, harus sabar, harus benar-benar teliti, jangan sampai salah lagi gitu. Bang Andre singkat, kalau Bang Peri harus pelan-pelan, harus hati-hati, tapi Bang Andre bilang kalau bisa minggu depan. Gimana nih? Singkat saja Bang Andre. Kehati-hatian itu memang harus ya. Jadi rekam jejaknya harus dilihat gitu loh. CV-nya harus diteliti, rekam jejaknya harus jelas gitu loh, bahwa pelatih ini memang punya kualitas. Itu kan bisa dilihat dari rekam jejak dan CV-nya gitu loh. Nah, inilah dasar nanti PSSI memutuskan siapa yang akan dipilih. Sekali lagi ya, kita doakan saja federasi segera memilih pelatih dengan segala penuh kehati-hatian dan mudah-mudahan bisa memberikan prestasi kepada timnas kita. Dan sekali lagi jangan salah pilih lagi pelatih Tarkam yang hanya datang di saat mau pertandingan, setelah pertandingan menghilang. Baik, kita harapkan ya. Itu penting tentunya, banyak catatan bagi pertimbangan tentunya Exco dan juga PSSI untuk bisa segera memilih head coach, pelatih, tapi penuh dengan unsur kehati-hatian juga. Karena persiapannya menuju Piala Dunia 4 tahun cepat kalau di dunia sepak bola. Terima kasih Bang Jabir, Bang Nur Alim, Bang Peri, terima kasih Bang Andre juga, terima kasih malam hari ini sudah bergabung terima kasih Bang Peri, sehat selalu Bang Andre ya. Bang Andre, makasih. Sehat selalu nanti pengumumannya. Dan usai jeda pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam tentu masih akan kembali hadir menemani Anda dengan informasi dan perbincangan lainnya sesaat lagi.